Mereka bertubuh kecil dan memiliki warna-warna yang mencolok. Namun, janganlah lengah. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah amfibia. Jadi, apa sebenarnya itu hewan amfibia? Amfibi adalah hewan yang kenal hidup di dua alam. Ciri khasnya adalah mereka darah dingin, kulit yang lembab, yang digunakan untuk beradaptasi untuk hidup di dua alam. Amfibi biasanya bernapas menggunakan paru-paru. Namun, tahukah kalian mereka dapat digunakan untuk bernapas? Kulit mereka sangat tipis dan dipenuhi oleh pembuluh darah. Oksigen bisa menembus kulit yang tipis itu, lalu masuk ke dalam pembuluh darah. Karbon dioksida pun dapat keluar melalui pori-pori kulit dengan mudah. Amfibi biasanya disamakan oleh kadal. Namun, hal ini ternyata keliru. Karena amfibi butuh air untuk berkembang biak. Mereka memiliki pembuahan secara eksternal. Dan telurnya dilubungi oleh kendi. Pada fase larva, mereka sepenuhnya akuatik. Namun, seiring hewan ini bertumbuh besar, mereka bermetamorfosis. Alat pernapasan mereka menjadi paru-paru yang dapat membantu mereka hidup di darat. Pada umumnya, mereka menumbuhkan kaki yang digunakan sebagai alat gerak di darat. Namun, ada jenis amfibia yang tidak memiliki kaki. Amfibi jenis apakah itu? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai habis. Dan selalu ingat untuk subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Amfibi dibagi menjadi 3 kelompok utama. Apa saja kelompoknya? Oke, kita mulai dari Anura atau yang dikenal sebagai kodok. Ciri khas mereka adalah jalannya yang melompat. Bentuk larvanya disebut dengan kecebong yang memiliki ekor. Ekor ini akan menghilang pada saat mereka tumbuh dewasa. Proses hilangnya ekor ini disebut dengan apoptosis. Jarinya berselaput dan beberapa dapat membacak pohon. Mereka juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Ternyata kodok sangat bervariasi loh. Mau tahu apa jenis-jenisnya? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah Samidae. Biasanya kodok ini hidup di hutan yang lembab.
atau dekat sawah dan tempat berair lainnya. Contohnya adalah odok kayu. Selanjutnya adalah Hylidae atau biasa dikenal sebagai katak pohon. Seperti namanya, katak-katak ini memiliki kemampuan untuk memanjat pohon berkat jarinya yang lengket. Contohnya adalah katak pohon Australia. Selanjutnya adalah Bufonidae atau lebih sering dikenal sebagai bangkong. Tubuhnya biasanya berwarna kecoklatan dan badannya dipenuhi dengan bintil-bintil dan kelihatan lebih kekar dibandingkan kodok-kodok lainnya. Contohnya adalah bangkong tebel, bangkong terbesar di dunia. Mereka berasal dari Amerika Selatan, namun menjadi spesies hama di Australia. Selanjutnya adalah Dendrobatidae atau biasa dikenal sebagai katak panah beracun. Kelompok ini tersebar di Amerika Selatan. Mereka bertubuh kecil dan memiliki warna-warna yang mencolok. Janganlah lengah. Kulit mereka sangatlah beracun dan racunnya sangatlah fatal. Racun ini diperoleh dari makanannya, serangga-serangga yang sangat kecil. Katak panah paling beracun adalah katak memiliki warna emas. Dan terakhir adalah Pipidae. Mereka bertubuh pipi, warna cenderung pucat, dan kebanyakan menghabiskan hidupnya di air. Contohnya adalah katak bercakar Afrika. Selanjutnya adalah Urodela atau yang lebih dikenal sebagai salamander. Kilas hewan ini mirip kadal, namun mereka lebih sering hidup di air. Apa saja contohnya? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, tolong like ya. Yang pertama adalah Leptodontridae, kelompok dengan salamander terbanyak. Kelompok ini tidak memiliki paru-paru dan bernapas menggunakan kulit. Selanjutnya adalah Salamandridae atau yang lebih dikenal sebagai newt. Spesies ini ditemukan di tempat lembab dan berair, dan beberapa memiliki sirip seperti newt alpin yang satu ini. Selanjutnya adalah Ambystomatidae. Kelompok ini meliputi salamander harimau, memakan daging. Tapi ada varian salamander ini yang sangat spesial, Axolotl, hewan yang tidak pernah dewasa. Dia mengalami neotenia, fase di mana larva bisa dianggap sebagai hewan dewasa. Dan keunggulan lainnya adalah degenerasi yang super. Dia dapat melumpuhkan bagian tubuhnya sendiri, hingga organ internal pun seperti jantung dan hati dapat dipulihkan. Kelompok salamander terakhir adalah
Cryptobranchidae. Inilah salamander terbesar di dunia, dengan perkiraan panjang dapat mencapai 2 meter. Contohnya salamander raksasa Jepang. Dan kelompok amfibi terakhir adalah kelompok amfibi yang tidak lazim, Caecilian, amfibia yang tidak memiliki kaki. Hewan ini sangat sulit ditemui di alam, sehingga jarang diketahui oleh orang. Sekilas mereka menyerupai hewan bertubuh panjang lainnya, seperti belut dan ular. Namun mereka memiliki ciri khas berupa tubuhnya yang beruas seperti cacing dan memiliki tentakel khusus yang berguna untuk mendeteksi mangsa. Sekian dari topik kali ini. Ingat-ingat, like, share, subscribe, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.